Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yelia Naftali dengan NIM 23103133200026. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Angkatan tahun 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di video ini saya akan memberikan satu kasus perusahaan, yaitu saya akan mengambil perusahaan daerah yaitu adalah PDAM, perusahaan daerah air minum yang ada di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, yang terjadi pada tahun 2021. Ini dia video kasusnya. Ratusan karyawan perusahaan daerah air minum atau PDAM Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan pada Senin 8 November 2021. Aksi unjuk rasa ratusan karyawan perusahaan air minum daerah atau PDAM Kabupaten Kapuas ini berlangsung di halaman unit instalasi kantor PDAM Jalan Mahakam Kuala Kapuas. Aksi unjuk rasa damai ini juga mendapatkan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian Polres Kapuas yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Kapuas Kompol Edia Sutaata. Sedikitnya ada 4 poin tuntutan yang disampaikan karyawan PDAM kepada Sekretaris Daerah atau Sekda Kapuas, Septedi, yang pada saat itu mewakili pemerintah daerah Kapuas menemui para karyawan PDAM yang melakukan aksi unjuk rasa. Adapun keempat poin tuntutan tersebut adalah: pertama, meminta kepastian pembayaran gaji setiap bulannya, menuntut pertanggungjawaban mantan pejabat sementara PDAM selama menjabat. Kemudian, para karyawan juga menuntut pejabat sementara PDAM untuk mencabut atau membatalkan perintah asesmen kepada seluruh karyawan PDAM Kapuas. Para karyawan perusahaan pengolah air bersih itu juga menuntut meninjau ulang kinerja Dewan Pengawas PDAM selama ini. Salah satu karyawan PDAM Kapuas, Heri Kuswari, mengatakan, gaji karyawan yang belum dibayarkan lamanya bervariasi. Untuk pegawai tetap selama 5 bulan, calon pegawai 6 bulan, dan untuk pegawai honor selama 8 bulan. Gaji yang belum dibayar berapa bulan, Bang? Gaji yang tidak dibayar kalau yang tetap 5 bulan. Kalau yang capek 6 bulan. Kalau yang honor 8 bulan. Jadi minta tolong segera dibayarkan gitu ya? Ya, segera dibayarkan. Menanggapi tuntutan yang disampaikan para karyawan PDAM tersebut, Sekda Kapuas Septedi meminta waktu 1 minggu untuk melakukan rapat dengan direksi PDAM Kapuas terkait pembayaran gaji karyawan. Sedangkan terkait asesmen, menurut Septedi, itu adalah untuk kepentingan organisasi sebagai wahana untuk melakukan seleksi para karyawan PDAM yang ahli di bidangnya. Kita sampaikan sejak awal bahwa dengan dana yang ada tidak mungkin kita membayarkan sekaligus gaji ini, Pak. Jadi bertahap. Yang pasti kita punya komitmen untuk membayar, ya. Satu, yang kedua. Nah, terkait dengan asesmen, ini kan untuk kepentingan organisasi sebagai wahana untuk melakukan seleksi, ya. Siapa yang ahli di bidang ini, siapa yang tidak. Ini kan wajar aja organisasi, Pak. Kalau ini dibatalkan, ditunda, jumlah karyawan ini tetap 400, Pak. Tidak akan mampu uang kita menggaji itu. Jadi seleksi itu fungsinya ke situ. Sementara itu, Kabak Ops Polres Kapuas Kompol Edia Sutaata mengucapkan terima kasih kepada karyawan PDAM yang telah melaksanakan aksi damai dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Edia pun mengharapkan karyawan PDAM agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar hukum. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada karyawan PDAM yang telah melaksanakan aksi damai dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Harapan kami bahwa masyarakat ini karyawan PDAM tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dan kami harapkan untuk tetap operasional biar masyarakat pengguna dari PDAM itu dapat terlayani dengan baik. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan. Nah, dari video tadi kita bisa melihat karyawan
menuntut adanya pembayaran gaji. Nah, kita mulai dari awal, kenapa sih karyawan melakukan aksi ini? Jadi, karyawan PDAM itu tidak ada menerima pembayaran atau gaji selama beberapa bulan. Dari berita tidak ada pembayaran gaji kepada karyawan PDAM itu pasti didengar oleh masyarakat sekitar. Lalu pada akhirnya pasti didengar oleh Pemda atau pemerintahan daerah. Sehingga Pemda melakukan tindakan yaitu melakukan pemeriksaan keuangan di PDAM itu. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh Inspektorat Kuala Kapuas dan juga BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemeriksaan ini dilakukan selama beberapa hari, laporan keuangannya diperiksa, kepala bidangnya juga diperiksa, terus uang penerimaan dari mana aja, pengeluaran uang ini kemana aja. Sampai direktur utamanya pun diperiksa juga oleh BPK dan juga inspektorat. Setelah pemeriksaan dilakukan, akhirnya direktur dari PDAM ini dipanggil dan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Dan pada akhir pemeriksaan tersebut, ternyata direktur dari PDAM ini menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau yang biasa kita tahu yaitu korupsi. Uang-uang buat dipakai korupsi itu ya uang-uang penerimaan yang didapatkan oleh PDAM. Dan ya, setelah diketahui kalau direktur ini melakukan korupsi, lalu direktur itu ditangkap, ditahan, dan harus membayar denda. Uang-uang penerimaan yang didapatkan itu adalah salah satu uang gaji untuk para karyawan. Sedangkan ya uang penerimaan itu dipakai buat korupsi. Pantas saja karyawan tidak menerima gaji atau tidak menerima bayaran selama beberapa bulan. Dari berita direktur melakukan korupsi, pastinya para karyawan tidak terima dan melakukan demo. Dan setelah itu PDAM melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh PDAM yaitu pemberhentian karyawan. Kenapa tuh dilakukan pemberhentian karyawan? Karena karyawan itu banyak banget, ada 400 karyawan yang harus dibayar gajinya. Itu udah overload. Karena karyawannya udah banyak banget dan untuk PDAM itu susah banget untuk membayar gaji mereka beberapa bulan yang tertunggak kan. Nah, pemberhentian karyawan ini dilakukan lewat tes psikologi. Nah, tes psikologi ini dilakukan dalam beberapa hari. Nah, semua dari 400 karyawan ini akan dites psikologinya. Dan dari 400 karyawan yang dites, yang lolos hanya 146 karyawan saja. Lalu gimana untuk karyawan-karyawan yang tidak lolos dari tes psikologi itu? Mereka otomatis langsung berhenti dari PDAM. Lalu untuk gaji yang tidak dibayar selama beberapa bulan itu apakah akan dibayar atau tidak? Mereka akan tetap dibayar, tapi itu perlu waktu lama buat PDAM untuk bisa membayar semua gaji-gaji yang tidak sempat terbayarkan. Menurut saya, kasus ini adalah salah satu kasus yang kita sering temui di beberapa perusahaan. Pastinya di perusahaan itu ada atasan-atasan yang menyalahgunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Dan itu ya pasti sangat merugikan karyawan-karyawan dan juga masyarakat-masyarakat sekitar. Menurut saya, seharusnya perusahaan itu tahu kapasitas yang diperlukan berapa, dalam setiap divisi itu perlu berapa, di setiap bidang itu perlu berapa orang. Terus mereka itu perlu karyawan yang bagaimana, kinerjanya harus bagaimana, kriterianya harus bagaimana. Tidak seharusnya mereka seenaknya open recruitment. Dan ya, perusahaan seharusnya tidak melakukan kelalaian hal ini dan harusnya bisa mengaturnya dengan baik. Sekian penjelasan dan juga analisis dari kasus perusahaan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.